Okay, good evening all. Today we're going to learn conditional clause. Kita akan belajar conditional clause atau if clause. If clause atau conditional clause. Ya. Jadi bahasa Indonesianya apa ini? Kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Apa tuh? Kalimat pengandaian, Miss. Mohon maaf, Miss. Saya orangnya tidak suka berandai-andai. Saya sukanya nyata-nyata aja, Miss. Ya, kadang-kadang sih. Ya, kita kadang-kadang berandai-andai ya. Dari yang wajar, normal, sampai yang ekstrim. Ya. Jadi memang ada beberapa tipe kalimat pengandaian. Ada kurang lebih ada 5 ya. Tapi yang kita pelajari 3. Yang kita pelajari, kok 3 sih? 4. Yang kita pelajari 4. Kita pelajari 4. Tapi yang diingat-ingat boleh 2 aja, nggak usah semuanya, nggak apa-apa ya. Unless you're willing to do that and you're able and you want to do that, okay? Kalimat pengandaian itu kayak gimana? Contohnya, nomor 1. Jika saja andai saja, andai kata, bila, apabila, bila saja, bila mana, kalau. Ini banyak amat ya. Kalau saja. Ya, pokoknya sinonim dari jika tuh banyak ya. Saat. Ya, saat bisa juga saat ya. Akan ke. Banyak ya. Tapi ini semua bahasa Inggrisnya cuman if. Ya bisa juga sih when ya. Tapi kita di sini menggunakannya if aja ya. Jika saya berkendara tanpa membawa SIM, surat izin mengemudi, saya melanggar peraturan lalu lintas. Ya, itu kan otomatis ya. Karena apa? Peraturan lalu lintas itu udah ada sebelum kamu punya kendaraan bahkan. Jadi ketika kamu udah berkendara, kamu harus punya SIM. Ketika kamu nggak punya SIM atau nggak bawa SIM, itu Anda udah melanggar. Itu udah otomatis. Yaitu tipe ke-1. Misalnya kita bilang sama adik kita gini, "Hei, mau kemana kamu?" "Kak, aku mau ke rumah temanku dulu, Kak." "Jangan lupa bawa SIM. Kalau kamu nggak bawa SIM, kamu melanggar peraturan lalu lintas." Gitu ya. Jadi ini tuh pengandaiannya tuh gitu ya. Kalau kamu nggak bawa, itu kan pengandaian tuh. Kalau kamu nggak bawa, kamu melanggar peraturan lalu lintas. Nah. Terus contoh yang kedua adalah ini tipe 0 juga masih. Bila dengan jika sama ya, tadi banyak persamaannya. Bila kamu lapar, kamu makan. Nih, kan kita kadang punya teman yang tipenya begini nih. Pokoknya kalau dia lapar, dia langsung makan. Itu nggak tahan lapar. Dia katanya ada mah. Jadi once dia lapar, dia makan. Itu udah otomatis. Nah, itu namanya tipe 0. Tipe wajar ya dan otomatis. Namanya tipe 0. Tipe 1 bagaimana? Tipe 1 contohnya
Kalau paket saya datang, saya akan senang. Kalau paket jangan COD lah ya, bayar kok senang. Kalau paket saya datang, saya akan senang sekali. Ya, misalnya Anda tukang belanja online ya, terus ada paket datang ya. Padahal itu Anda yang beli itu paket duit Anda sendiri. Tapi kalau datang paket itu tuh kayak wow, ada yang memberi aku hadiah. Padahal Anda udah bayar ya. Terus gini, ini paket yang apa? Gitu, tiba-tiba Anda lupa, ini kira-kira paket yang apa? Yang mana ya? Oh iya, yang itu. Terus Anda membukanya seolah-olah dengan perasaan penasaran apa yang ada di dalamnya, padahal Anda udah beli dan udah lihat gambarnya. Dan Anda merasa senang seperti dapat kado ya. Itu saya, guys. Jadi, kalau paket saya datang, saya akan senang sekali. Perbedaan antara tipe ke-1 dan tipe ke-0 adalah ada kata akan. Akan di sini berarti ada proses, tidak otomatis ya. Jadi paket saya datang, saya kemudian akan senang. Ada proses. Ya, ada proses. Tapi ini masih sesuatu yang wajar ya. Kemudian contoh yang lain yang sama. Jika pelanggan kita memesan dari kita lagi, kita akan memberi diskon ya. Ini juga wajar kan ya, kita punya pelanggan ya, customer gitu kan. Terus kita bilang sama diri kita sendiri, ya nanti kalau pelanggan kita pesen lagi ya kita akan kasih diskon ya. Jadi ada proses akan memberi diskon, dan ini kalimatnya kalimat yang wajar ya. Bagaimana dengan tipe kedua? Tipe kedua itu seperti apa? Bila dia adalah putri raja, putri sultan Brunei, saya akan mengantarnya kemana-mana. Ya. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua ya. Bila dia adalah putri sultan Brunei, saya akan mengantarnya kemana-mana. Konteksnya tuh gini, kamu lagi kesel sama teman kamu yang satu lagi si B ya. Kamu cerita sama teman kamu si C, duh si B itu mentang-mentang aku ini tetangga kos-kosannya, mentang-mentang dia nggak punya motor, dia itu selalu minta aku antar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kalau dia itu putri sultan Brunei kali gue antar kemana-mana. Nah, pertanyaannya dia putri sultan Brunei bukan. Bukan. Dia itu cuma teman kos-kosan yang suka memanfaatkan situasi dan ketidaktegaan kita ya. Jadi untuk tipe kedua itu adalah tipe yang agak mengada-ada gitu ya.
Beda dengan tipe ke-1. Kalau tipe ke-1 kan wajar. Ya kalau dia pesan dari kita lagi ya kita kasih diskon ya. Kalau pakai saya datang, aku senang sekali. Itu sesuatu yang wajar terjadi ya. Contoh lain yang tipe kedua. Kalimatnya ganti ah. Miss, tolong kalimatnya yang lebih mendekati disiplin ilmu kami, Miss. Teknologi informasi, Miss, ingat. Oh ya, maaf ya. Jika kalau Bill Gates adalah ayah saya. Jadi lo mentang-mentang teknologi informasi, Miss, langsung Bill Gates. Kalau Bill Gates adalah ayah saya akan memberinya nasihat. So banget ya. Enggak, Bill Gates kan udah lebih tua dari kalian ya, udah pantas jadi ayah kalian. Terus tiba-tiba teman kalian tuh pada ngomongin, iya tuh Bill Gates tuh gini tahu, gini tahu ya. Terus kamu bilang, kalau Bill Gates tuh bapak gue, gue pasti nasihat. Sebetulnya Bill Gates bapaknya bukan. Bukan dong. Namanya juga tipe kedua ya. Kalau tipe kedua itu sesuatu yang mengada-ngada. Tapi mungkin enggak Bill Gates itu jadi ayah kamu. Ada kemungkinannya tapi kecil, 0,0000001. Kok ada kemungkinannya, Miss? Ya bisa aja. Misalnya, tiba-tiba stafnya Bill Gates itu melihat foto profil kamu di TikTok atau di IG gitu ya, terus bilang sama Bill Gates, ini mirip dengan saudara kamu deh, dengan sepupu kamu. Oh iya mirip, tapi dia bukan sepupu kamu. Anak mana itu? Anak pelita bangsa. Ya udah, coba cari, aku mau angkat jadi anak aku adopsi. Gitu. Ngeri sih. Ya mungkin, ya kan itu ada kemungkinannya tapi kecil. Ya misalnya kayak yang nomor 2 juga gitu kan. Oh kalau dia Putri Sultan Brunei, ya mungkin sih misalnya dia diangkat anak, diadopsi jadi anak, kan mungkin aja ya. Tapi kecil, di dunia ini apa yang tidak mungkin ya? Ada sih yang nggak mungkin. Yang sangat tidak mungkin adalah yang tipe ketiga. Karena tipe ketiga ini berkaitan dengan waktu. Ya. Jika saja dulu Miss, aku pusing, Miss, baca kalimatnya, Miss. Dulu telah tidak akan tuh gimana tuh? Bentar ya. Konteksnya tuh gini. Kalau aja dulu, kalau aja dulu tuh orang tuh pada nggak bikin-bikin virus komputer. Kita kan
Nggak usah beli antivirus yang mahal-mahal ya. Kalau aja dulu tuh orang pada nggak bikin virus komputer, kalau nggak ada virus komputer, andaikan nggak ada virus komputer dulu tuh, orang nggak bikin virus-virus, ya kenyataannya kan orang bikin virus, dan itu terjadinya di masa lalu bikin virusnya kan, dan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Jadi ini sangat tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. Masa kita mau kembali ke masa lalu dan oke, siapa yang menciptakan virus, maka apalah kita bikin supaya orang jangan ada yang menciptakan virus gitu ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Sangat tidak mungkin waktu itu untuk dibalik ya. Jadi kalau yang ketiga ini berkaitan dengan waktu yang tidak mungkin akan kembali lagi. Jadi kemungkinannya nol. Kalau kalimat tipe kedua ada kemungkinan yang kecil, walaupun itu sangat sulit untuk terjadi, tapi masih mungkin ya. Oke. Contoh yang ketiga lagi. Nah, gitu ya. Kalau aja dulu gue udah belajar bahasa pemrograman tuh gue terima tuh di sana. Nyataannya apa? Kalau dia ngomong kayak gitu, berarti dulu dia nggak belajar bahasa pemrograman dan dia nggak diterima di sana dulu, ya. Kita nggak bisa membalikkan keadaan waktu lagi, ya. Itulah tipe ketiga, ya. Mari kita selesaikan terjemahannya. Terjemahannya itu gimana? Jadi rumusnya adalah kalau tipe ke-0 maka yang digunakan adalah simple present tense, koma, simple. Jadi ini kan dua kalimat nih yang digabung menjadi satu kalimat. Ya, kalimat pertama adalah ini. Jika subjeknya adalah saya, berkendara adalah kata kerja. Ini udah subjek, predikat, udah jadi satu kalimat. Ini juga subjek, predikat, saya melanggar. Jadi ini dua kalimat yang digabung dengan penghubung tanda koma. Ya. Kalimat yang pertama harus dalam bentuk simple present tense. Kalimat kedua harus dalam bentuk simple present tense karena ini bersifat otomatis. Simple present tense itu gimana, Bu? Dia menggunakan kata kerja pertama atau to be pertama atau mode pertama. Ya. Itu ciri-ciri dari simple present tense. Sekarang bagaimana penerjemahannya? Jika If I drive without license pakai C ya? Begini pun boleh ya. I drive without my driving license. Ini lebih make sense kalimatnya. Berkendara tanpa SIM. Saya melanggar peraturan lalu lintas.
I melanggar apa tuh? Yes, I break the traffic regulation. Ya, itu semuanya dalam bentuk simple present tense. I drive, drive-nya kata kerja pertama, break, break-nya kata kerja pertama. Ya. Coba yang kalimat kedua, bila kamu lapar, kamu makan. Otomatis. Kamu tuh orangnya nggak bisa lapar. Kalau kamu lapar tuh kamu langsung makan. If. If you hungry, Gini. you eat. You eat. Hungry adalah kata kerja apa kata sifat? Lapar. Kata sifat. Kalau kata sifat harus ada apanya? To be. To be, Miss. Harus ada to be ke satunya. Apa to be ke satunya? You are. If you are hungry atau if you're hungry, If you're hungry, you eat. you eat. If you're hungry, you eat. If you're thirsty, you drink. If you're sleepy, you sleep. Kamu mah enak orangnya ya. Kalau kamu lapar makan, kamu langsung ngantuk tidur. Kalau gue lagi kerja ngantuk tuh mungkin gue tidur, gue dimarahin nanti sama leader ya. Oke, jadi semuanya dengan menggunakan simple present. Gimana kalau yang lapar adalah dia? Gimana tuh? Bila dia lapar, dia makan. Dia tuh bahasa Inggrisnya apa ya? He or she, Miss. He or she. If he is hungry, if he is hungry, he eats. Nggak boleh he eat. Kok he eats, Miss? Iya, itulah ciri khasnya simple present tense bentuk pertama. Kalau mau ngomong fakta orang ketiga tunggal atau pokoknya seseorang yang sedang dibicarakan benda atau orang yang jumlahnya satu yang dia melakukan pekerjaan pasti dikasih S. He eats. Kalau yang makan saya gimana, Miss? I eat, you eat, they eat, we eat. Tapi kalau he eats, she eats, it eats. Mrs. Yunita. Mr. Aswan eats. Mr. Wahyu eats. Mr. Aswan and Mr. Wahyu eat. Nggak pakai S. Ya. Nah, gimana dengan yang tipe ke-1? Tipe ke-1 ini sama menggunakan simple present tense. Tapi nanti di sininya dengan simple future. Simple future tuh gimana sih, Miss? Udahlah, pokoknya cuma gini doang, pakai akan. Akannya tuh will. Ya. Nggak usah mikir present, simple present. Pokoknya akannya will. Ya, di sininya simple present dulu. Ya. Kalau paket saya datang dengan simple present, gimana? If my package arrive, I will perhatikan pakai arrive. Karena paketnya 1. Simple present tense harus begitu, ya. Saya akan senang sekali. I will Happy, Miss. Gini, sekalinya mana sekalinya? Happy. I will happy banget. Very happy. Really happy? No. Very happy.
Ya boleh really happy, tapi I will really happy tentu Anda merasa aneh. Karena apa? Kurang be. Senang sekali itu, senang itu bukan kata kerja. Jadi harus ada to be-nya. Kalau kalimatnya nggak ada kata kerja, harus ada to be-nya. Kan kalimat aktif. Ya, I will be really happy, I will be very happy, I'll be extremely happy, I'll be so happy. Ini disingkat juga boleh ya. I'll be really happy, I'll be so happy. If my package arrives, whenever my package arrives, I'll be really happy. Ya. Jika pelanggan kita memesan dari kita lagi, ini simple present tense dan nanti pakai will. If Our customers. our customer satu no pelanggannya. Memesan. Memesan apa ya, Miss? Order. Order. Kenapa pakai S? Karena pelanggannya satu. Satu. Again, we will give a discount. A discount. A Discount. discount. A discount. Count itu hitung, dis itu tidak dihitung. Ada yang tidak dihitung berapa persen discount, ya. Harganya tidak ada yang tidak dihitung, dipotong ya, potongan harga. We will give a discount. Gampang kalau itu tipe ke-0 dan tipe ke-1 gampang. Jadi nanti Anda cukup paham tipe ke-1, tipe ke-2 aja udah nggak apa-apa kok. Ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, tipe ke-2 ya. Ini yang tipe mengadi-ngadi nih. Bila dia adalah putra Sultan Brunei, putri Sultan Brunei, maka kita jangan menggunakan simple present tense, tapi kita menggunakannya simple past. Simple past. Iya. Kemudian yang keduanya past future. Past future adalah bukan pakai will tapi pakainya would. Would itu bentuk kedua dari will. Jadi kita sekarang pakainya bukan will lagi walaupun sama-sama akan. Tapi kita pakainya would. Karena di sini kita mengada-ngada. Ini bukan kalimat yang bener-beneran, yang real terjadi. Ya. Oke, simple past tense adalah ciri-cirinya kata kerja kedua atau to be kedua atau mode kedua. To be kedua adalah apa? Was, were. Ya, was dan were. To be kedua. To be ke-1 am, is, are. Bila dia, if. If she was. If she was. Bukan if she is, karena harus to be kedua. She was. If she. Saya akan. I will. I would. I will. Ini dibacanya would. Would. I would. Would. I would mengantarnya kemana-mana. Then everywhere. Like Take Take her everywhere. everywhere. If she was the daughter of Sultan Brunei Sultan, whatever, I would take her everywhere. Tapi kan masalahnya dia itu cuma tetangga kos gue gitu. Jadi Kadang-kadang bensin dia bayar. Yes? Gimana? Oke. Yang tipe kedua yang berikutnya. Kalau Bill Gates adalah ayah saya. If
If Bill Gates If Bill was my Gates father. was my Is. What is? Was was my father, I would I I would would I would give I would give 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 him apologize. an advice. an advice. Very good. Yeah. I would give him an advice. My advice is please stop ruling the world. Yeah. Please stop messing around with people's DNA. Yeah. I would give him that advice. Jadi, tapi kalau kamu misalnya bikin kalimatnya pakai is, if Bill Gates is my father, nah itu konteksnya adalah gini, kamu orang Amerika dan kamu tuh nggak tahu bapak kamu siapa, dan ibu kamu adalah salah satu pacar Bill Gates di masa lalu, dan kamu sedang cari DNA-nya Bill Gates untuk dicocokkan dengan DNA kamu, karena pada saat kamu sepertinya itu ada di dunia ini tuh, kamu tuh ibu kamu dan Bill Gates tuh sedang dekat, terus kamu bisa ngomong gitu, if Bill Gates is my father, kalau Bill Gates itu adalah ayah saya, karena itu udah hampir real, ya. Tapi kalau kamu orang Indonesia dan kamu lahirnya di Rawabelong dan kamu bilang kalau Bill Gates itu bapak gue, if Bill Gates was, pakainya was my father. Ya. Sekarang kita lihat yang tipe ketiga. Jika saja dulu. If only. Boleh if, boleh if only. If only virus komputer. Computer virus. Computer virus. Virusnya banyak ya. Virus. Virus ininya virus. If only computer viruses had. Kok had miss bukan have? Ntar saya ceritain kenapa had ya. Karena ini pakainya past perfect bukan present perfect ya. Had not been created. Miss, ini kok susah banget kalimatnya, Miss. Had not been created, ada to be, ada kata kerja. Ini karena kalimat pasif. Lihat itu, diciptakan. Ini kalimat pasif. Dalam kalimat pasif harus ada kata to be dan kata kerja bentuk ketiga. Had not been created by human. We would have. Setelah tidak akan. We would not have. No, we wouldn't ya. We wouldn't have. Tidak akan membeli. Wouldn't have to buy. And expensive antivirus. Iya, Miss, aku pusing Miss Kak ini kalimat yang ketiga. Udah coba kita yang ketiga nomor 2 deh, ya. Yang ini nih. Kalau saja dulu saya telah belajar bahasa pemrograman. Ini kalimatnya aktif, kalimat aktif ya. If only I had learned programming language. Languages. Masa satu pasti beberapa ya. Oh, yeah. I would have been, karena ada bin-binnya, kenapa nih? Ini kalimatnya kalimat pasif nih sesudahnya ya. Jadi harus bin dan kata kerja ketiga. Accepted to work over there.
There. There atau over there. Jadi coba sih saya kasih contohnya, jangan yang susah-susah, ini kayaknya kalimatnya agak bikin repot ya. Udah, sebenarnya sih gini. Yang penting adalah kalian mampu tipe ke 0 dan ke 1 ya. Tipe 2 dan 3 itu cukup untuk ini aja, nggak usah terlalu dipikirin repot-repot. Because personally, I rarely use this type of conditional clause ya myself. Saya sendiri jarang menggunakan yang tipe ketiga. Maybe because I'm the type of person that doesn't like to regret things. Saya tuh orangnya jarang-jarang menyesal ya. Duh, coba dulu gue. Itu tuh jarang-jarang. Ya kecuali untuk evaluasi sih kita bisa. Kalau untuk evaluasi boleh ya. Misalnya kalau saja dulu saya menabung di bank, mungkin saya akan punya tabungan misalnya kali itu. Berarti untuk next time-nya lebih bagus ya. Itu sih boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau nyesel-nyesel, aduh, kenapa gue dulu yang nyesel-nyesel yang enggak ini ya, itu saya nggak pernah, jadi saya jarang pakai itu. Anyway, memang agak repot. Kalau yang tipe keempat gimana nih? Tipe keempat mah sebetulnya ini tipe kelima ya. Namanya tipe 4, tapi ini yang kelima karena tadi kan ada tipe 0 ya. Kalau tipe yang 4 ini dia mix. Jadi mix itu misalnya yang pertama dia menggunakan simple past tense, kemudian di sininya dia menggunakan bentuk ketiga ya. Di sininya bentuk kedua, koma, terus bentuk ketiga ya. Cuman gitu aja sih. Anyway, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas, Anda boleh tonton lagi videonya ya. Barangkali ada yang Anda tidak terlalu mendengar karena perhatian Anda teralihkan ya. Nanti silakan tonton videonya. Jangan pergi kemana-mana dulu, saya foto dulu nih Anda ya. Saya foto dulu untuk bukti perkuliahan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? If you have any question, please ask. Tanya. Mumpung masih perkuliahannya masih berlangsung ya, karena setelah ini kita akan ke WhatsApp. Oke, Yogi Chandra anak baik ya. Rajin Mas Yogi. Iya, aduh, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Maaf ya, saya tidak membuka kamera. Nggak apa, kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Next Friday kayaknya masih ada satu pertemuan lagi. Di situ nanti kita pendalaman untuk tenses-tenses yang sudah kita pelajari ya, supaya lebih paham lagi. Dan di grup chat akan saya kirim materi untuk hari ini, dan juga nanti video akan saya upload di YouTube dan akan saya share juga ke grup chat ya. Andai saja saya punya waktu lebih banyak untuk mengajar kalian, saya pasti akan mempersingkatnya dan memadatkannya supaya kita semua sama-sama punya waktu untuk bersantai. Anyway, if you you need to practice your English every day. Tolong tiap hari latihan bahasa Inggris. Ngomong apa kek, yang penting ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya atau tiap hari ya. So your English improve. Jadi bahasa Inggris Anda supaya ada peningkatan. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Please. Pleasure.